Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Salah satu nikmat yang luar biasa adalah nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat bisa mendapatkan selalu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita mampu mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Salat Isya secara berjamaah tentunya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa khusyuk ya. Semoga setiap lafaz doa, tasbih, takbir, tahmid yang kita ucapkan adalah butiran-butiran amal kebaikan yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita bagaimana seyogianya seorang muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau contohkan waktu beliau, tenaga beliau, pikiran beliau curahkan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu seyogianya kita sebagai seorang muslim dan muslimah sudah khatam sirah sejarah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mengambil teladan, mestinya kita sudah khatam. Saya sering menyampaikan di beberapa pengajian bahwa minimal ya kita membaca sirah nabawiyah yang ditulis oleh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau orang India, tetapi ikut lomba menulis sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad berbahasa Arab, juara 1, orang India ya. Menyisihkan peserta-peserta lain dari berbagai macam negara, dan bukunya bagus, sudah terjemahan sudah ada ya. Sejarah kalau biasanya diterjemahkan sirah nabawiyah itu bagus ya. Insya Allah kalau kita baca dari awal sampai akhir, maka kita akan melihat pribadi yang agung dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah dengan Syama'il Muhammadiyah ya. Itu juga bagus. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji bersama salah satu surat-surat pendek yang ada di dalam Juz Amma, dan semoga dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Kalau ada syak wa syangka dalam hati kita, kalau ada penyakit dalam hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah syifaun lima fis sudur, obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati ya. Maka semoga dengan membaca ayatnya, membaca terjemahannya, kemudian mentadabburi maknanya, semoga itu bisa mengobati berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati kita. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, sering penyakit hati ini melebar pada penyakit jasad. Penyakit hati ini bisa merembet ke penyakit jasad. Misalnya orang yang hasad itu bisa sampai nanti pol-polnya jantungan loh Pak.
orang yang hasad. Tiap hari sesek dadanya. Bukan sesek karena banyak hutang atau banyak apa, tapi sesek melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan. Jadi orang lain sehat-sehat, walafiat, senang, bahagia, dia yang melihat malah sengsara. Lama-lama darah tinggi terus akhirnya mati ataupun kena jantung dan seterusnya. Itu berawal dari apa? Penyakit hati. Tidak salamatus sodar, tidak nerimo ing pandum, ya tidak legowo dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumongsone harusnya itu yang saya yang dapat, saya yang memiliki, saya yang begini-begini, kok malah tetangga saya yang dapat ya. Akhirnya penyakit itu bikin sesek hatinya. Jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan mengkaji bersama surat Al-Humazah. Belum ya Pak ya? Kalau nggak salah kemarin surat Al-Maun. Ya. Surat Al-Humazah ini termasuk surat-surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Yang turun di kota Mekah apa sebelum hijrah? Nah, jangan lupa ya, kalau di kota Mekah nanti Makkiyah, di kota Madinah, Madaniyah, selain di kota itu disebut apa? Jadi memang para ulama, saya ulangi lagi, semoga ini semakin melekat, bahwa para ulama ketika menggolongkan ayat dan surat dalam Al-Quran menjadi Makkiyah dan Madaniyah, pijakan dasarannya itu 3. 1, berdasarkan tempat. Ya, artinya kalau berdasarkan tempat ini, yang turun di Mekah Makkiyah, yang turun di Madinah Madaniyah. Yang kedua, berdasarkan waktu, bitijahiz zaman. Yang turun sebelum hijrah Makkiyah, yang turun setelah hijrah Madaniyah. Kemudian yang ketiga adalah berdasar khosoisul ayat, karakteristik ayat. Kalau Madaniyah itu panjang-panjang tentang syariat, tentang fikih, ya, seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Makkiyah itu pendek-pendek tentang iman, tentang hari kiamat, seruannya ya ayyuhan nas. Itu menurut para ulama 3 hal itu. Tapi yang paling kuat, yang paling mencakup adalah berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan tempat tadi ya, selain di 2 tempat itu disebut apa? Kalau berdasarkan karakteristik ayat, ya, surat Al-Baqarah katanya Madaniyah, tapi di sana ada ya ayyuhan nasubudu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya di halaman-halaman awal. Ya. Maka yang paling kuat menurut para ulama adalah itijahiz zaman, berdasarkan waktu. Contohnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu menurut para ulama ahli tafsir turun di kota Madinah. Tapi jenengan lihat di atasnya itu suratnya Madaniyah. Kenapa? Itu turun setelah hijrah. Itu turun ketika Fatu Mekah, maaf, di kota Mekah. Ya. Tapi para ulama menggolongkannya sebagai Madaniyah karena Fatu Mekah itu setelah beliau hijrah. Surat Al-Humazah ini menurut para ulama Makkiyah bi ijma'in. Semua sepakat bahwasanya surat Al-Humazah ini adalah Makkiyah, turun sebelum hijrah. Kemudian mengenai asbabun nuzul ataupun ayat ini sebetulnya turun kepada siapa? Ada yang mengatakan bahwa surat ini turun kepada 2 orang tokoh Quraisy yang dua-duanya suka mencela, menghina Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Al-Akhnas bin Syuraik, namanya Al-Akhnas bin Syuraik. Jadi orang ini suka menghina Nabi SAW. Ya. Digambarkan oleh para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Abbas dan seterusnya, ini ciri orang munafik. Ya. Karena para ulama berbeda pendapat apakah masuk Islam apa tidak. Ya, maksudnya apakah meninggal wafat dalam kondisi Islam atau apa tidak. Kalau masuk Islamnya iya, di Madinah masuk Islam. Dan Al-Akhnas bin Syuraik ini adalah salah satu dari 3 orang
yang ketika Madinah awal-awal ketika awal-awal dakwah Nabi di Mekah ini 3 orang yang nguping Nabi sedang sholat malam. Jadi selama 3 hari berturut-turut ada Abu Sofyan, nggak tahu di pojok sebelah mana, pokoknya di sudut-sudut rumah Nabi. 1 Abu Sofyan, 2 Abu Jahal, yang 1 Akhnas bin Syuraik. Tidak satu tempat itu Pak, karena mereka jaim, mereka nggak mau masuk Islam tapi pengen mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Yang satunya di pojok sana, satu di pojok sana, satu di pojok sana. Setelah Nabi sholat selesai, jadi Nabi itu ada yang mengatakan bahwasanya kenapa sholat di malam hari itu jahriyah, kalau di siang hari sirriyah, ya diantaranya itu kalau Nabi sholat malam itu dijaharkan. Kalau Nabi sholat di samping Ka'bah siang hari itu beliau sirkan bacanya. Kenapa? Kalau dikeraskan itu sementara orang-orang Quraisy sedang kongkong-kongkong di situ tuh mereka akan memburu Nabi. Tetapi kalau sudah maghrib bisa sampai subuh orang-orang Quraisy itu sudah pada pulang. Kan dulu tidak ada listrik Pak ya. Kalau sudah menjelang gelap itu mereka pulang dan Nabi leluasa sholat di situ. Bacanya mau dikeraskan mau apa? Nah, maka malam hari sifatnya sholat jahriyah bacaannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika Nabi membaca Al-Quran ini, 3 orang ini mendengarkannya. Setelah beliau selesai sholat, kemudian mereka mau pulang. Ketemu. Loh, kamu ngapain di sini? Loh, kamu juga ngapain? Jangan keras-keras. Jangan sampai orang lain tahu. Jadi nggak mau diketahui orang lain. Ini terakhir kali. Ini sekali saja. Jangan sampai kita besok kesini lagi. Besok situ lagi Pak. Yuk ketemu lagi sampai 3 hari. Sampai terjadi dialog. Akhnas bin Syuraik itu bertanya kepada Abu Sofyan, bagaimana menurutmu wahai Abu Sofyan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Saya tahu itu benar, tapi saya mengingkarinya. Abu Sofyan sebelum masuk Islam, A'rif annal haq wa unkiru. Saya tahu yang dibaca itu benar, tapi untuk saat ini saya mengingkarinya. Ya. Kalau Abu Sofyan bertanya kepada Akhnas bin Syuraik, lah menurutmu gimana? Iya itu benar. Jadi mereka kan paham bahasa Arab. Dan tidak mungkin itu adalah karya dari seorang namanya Nabi Muhammad. Itu pasti turun dari Sang Pencipta alam semesta ini. Tetapi tetap tidak percaya. Kalau Abu Jahal jelas, ya, dia tidak mau mengimaninya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ayat ini turun berkenaan dengan Akhnas bin Syuraik? Ya, karena ketika Nabi sudah di Madinah, Akhnas bin Syuraik itu datang ya, untuk masuk Islam. Ya. Untuk masuk Islam, ya. Kemudian dia adalah orang yang sangat piawai dalam berretorika sampai Nabi Muhammad SAW itu takjub dengan yang namanya Akhnas bin Syuraik ini. Jadi takjub dengan dia ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. Wa minan nasi may yu'jibuka qaluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Ini menurut Ibnu Abbas ayat ini berkenaan dengan Syuraik, Akhnas bin Syuraik. Jadi datang kepada Nabi ya, dengan retorika yang luar biasa, menyatakan diri masuk Islam. Ya, tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dan dibersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Jadi Nabi anak Allah mengkabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa walaupun dia halus, lembut dan seterusnya, beretorika dan seterusnya, dia adalah orang yang penentang dan keras. Dibuktikan dengan ayat berikutnya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya
dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Jadi setelah bertemu dengan Nabi, menyatakan diri masuk Islam, sambil pulang mampir di suatu kaum, kemudian dia membakar kebun milik satu kaum itu, padahal dia menyatakan diri sudah masuk Islam. Jadi membuat kerusakan ya. Dan kemudian dia juga suka menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW di belakang Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kata Allah, wa huwa aladul khisam. Ya. Padahal dia adalah orang penentang yang paling keras. Jadi ini kriteria orang munafik. Di depan mantuk-mantuk, di belakang ngepel. Kayak apa, Pak? Kayak belangkon gitu ya. Di depannya halus, di belakangnya ngepel gitu ya. Jadi memusuhi Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan Al-Walid bin Mughirah. Ini juga pembesar Quraisy yang sangat dihormati dari Bani Makhzum ya. Bahkan masing-masing dari anak-anak dari Bani Makhzum itu memiliki andil yang besar bagi masyarakat. Jadi memang orang baik awal mulanya. Ada yang dikenal dengan Saqius Safir, dia suka memberi minum para musafir dan seterusnya ya. Termasuk Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang yang memiliki ide-ide kreatif, dan itu kemudian dikukuhkan oleh masyarakat dan diakui. Seperti pada mulanya orang-orang itu masuk ke dalam Ka'bah itu pakai sepatu atau sendal. Kemudian Al-Walid bin Mughirah itu merasa, wah ini kurang pantas masuk ke dalam tempat suci kok pakai sendal, maka dilepas sendalnya. Nah, kemudian dia juga ide-ide kreatif, salah satunya diantaranya adalah Al-Walid bin Mughirah itu orang yang pertama kali menghukum potong tangan untuk pencuri. Jadi bukan kemudian di syariat Islam itu dikukuhkan sebagai bagian dari syariat, dan itu diakui oleh masyarakat, dan itu diterapkan sebagai sebuah hukum. Dan banyak sekali ide-ide yang kemudian dipakai oleh masyarakat Quraisy, sehingga Al-Walid bin Mughirah ini merasa besar kepala. Ketika turun ayat ataupun turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dia merasa, loh kenapa turunnya kok wahyu ataupun kenabian itu jatuhnya kepada Muhammad, bukan kepada saya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf, dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Mekah dan Thaif. Mekah itu maksudnya dirinya. Dia menganggap dirinya adalah orang yang besar, sehingga ketika Al-Qur'an itu turun kepada selain dirinya, dia merasa kecewa, merasa ada yang menjadi rivalnya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menurut para ulama bahkan sampai Ibnu Abbas mengatakan Allah Ta'ala menurunkan sebanyak 104 ayat berkenaan dengan Al-Walid bin Mughirah. Termasuk ancamannya sanuslihi saqar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Jadi ada 104 ayat ya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, itu menurut para ulama. Jadi surat Al-Humazah ini turun berkenaan dengan karakter jahat yang dimiliki oleh dua orang dedengkot Quraisy, yaitu Al-Akhnas bin Shuraik dan Al-Walid bin Mughirah. Kalau Al-Walid bin Mughirah itu tidak masuk Islam. Yang masuk Islam itu Akhnas bin Shuraik. Al-Walid itu kan salah satu, kalau tidak salah satu yang meninggal dalam perang tanding ketika perang Badar. Betul Ustaz ya? Kalau tidak salah ya. Kan ketika perang dulu sebelum perang Badar itu orang-orang Quraisy menantang, ayo mana jagoan-jagoan kalian wahai Muhammad.
diturunkanlah pemuda-pemuda Ansor. Saya pengen yang selevel, maksudnya sama-sama orang Quraisy. Maka turunlah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada 3 orang ya. Saya lupa ya. Hamzah, terus satunya yang tertusuk kakinya dari kaum muslimin itu. Kemudian dari mereka maju namanya Al-Walid, ya Al-Walid. Kemudian Utbah dan Syaibah. 3 nama ini nama yang konotasinya lemah. Al-Walid itu artinya anak kecil. Ya. Utbah itu loyo. Utbah itu capek ya. Syaibah itu tua renta ya. Sementara yang maju dari kaum muslimin Ali artinya tinggi. Hamzah itu juga sehingga Allah pemberani. Satunya saya lupa Ja'far atau siapa yang ketusuk kakinya. Ya. Ya. Jadi pemberian nama itu juga pengaruh Bapak sekalian. Jangan memberikan nama ala kadarnya kepada anak-anak kita. Ya. Jadi pakai yang baik lah ya. Jangan dikasih nama seadanya. Karena apa? Nama itu juga doa. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi bahwa menurut para ulama surat Al-Humazah ini yang nanti dalam isinya adalah celaan-celaan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar tidak suka mencela mengumpat. Surat ini turun berkenaan dengan 2 gembong Quraisy yaitu Al-Akhnas bin Syuraik dan Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman wailun. Wailun itu kalau di dalam terjemahannya diartikan sebagai celaka ya, celaka. Kemudian ada para ulama seperti Ibnu Abbas ya, ketika beliau menafsiri fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Ketika beliau menafsiri kata-kata wail ini, beliau mengatakan bahwasanya wail wadiyun finnari yasilu fiha sodidun wa qaihun min ahlin nar. Wail itu adalah sebuah tempat di neraka jahanam yang mengalir di dalamnya sebuah wadi, itu lembah di neraka jahanam yang mengalir qaihun wa sodidun. Qaih itu adalah darah campur nanah, sodid itu adalah nanah. Jadi sebuah tempat yang mengerikan, menjijikan. Itu wail ya. Kenapa? Ancamannya untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang kotor juga. Karena di sini adalah nanti ancaman bagi siapa? Bagi orang yang humazah dan lumazah. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diartikan celaka, sudah pantas ya, karena memang orang yang melakukan itu masuknya ke dalam neraka itu ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memaknai bahwasanya wail itu adalah al-azab, siksa. Ya, memang sama ya konotasinya. Intinya kalau dikatakan wailun itu artinya dia akan celaka, akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan al-halakah, kebinasaan. Jadi lembah di neraka, al-khizyu, kehinaan, al-adzabu, siksa, itu mana-mana dari wail menurut para ulama. Al-halakah, kebinasaan, ini kalau diambil satu kalimat yang jamik dan manik mencakup semuanya, bisa dikatakan di sini celaka. Kenapa? Orang masuk neraka celaka apa? Selamat, celaka. Orang yang hina di dunia akhirat celaka apa? Selamat, celaka. Orang yang mendapatkan azab juga celaka. Orang yang binasa dunia akhirat juga sama saja dengan celaka. Maka para ulama Indonesia ketika menafsiri wail, para kiai dulu mengatakan, memilih satu kata yaitu celaka, kecelakaan. Wailun, kecelakaan, likullin, untuk siapa saja, humazah, lumazah,
untuk siapa saja yang melakukan humazah dan lumazah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, humazah dan lumazah dua kata yang cuma beda huruf depannya. Satunya pakai ha, humazah, satunya pakai lam, lumazah. Artinya menurut para ulama yang jelas berbeda. Ya. Kalau di dalam terjemahan itu yang suka mengumpat dan mencela, begitu Pak ya, kalau nggak salah ya. Wailun, kecelakaan bagi setiap orang yang humazah, likulli humazatin lumazah, bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa humazah itu artinya mukhtabun linnas min khalfihim. Humazah itu orang yang mencela manusia, menjelek-jelekan orang lain di mukanya, di depannya, langsung tunjuk hidung. Itu humazah. Sementara lumazah itu sebaliknya, ya, orang yang kebalik ya. Humazah itu mencela orang lain di belakang, atau yang kita kenal dengan ghibah, ya. Mencela, menjelek-jelekan, menyebut aib orang lain tanpa kehadiran yang bersangkutan, atau disebut ghibah, ngerasani bahasa Jawanya ya. Itu humazah. Sementara lumazah adalah langsung di depannya, yaitu lumazah. Dua-duanya dilarang, baik di belakang ataupun di depan. Dua-duanya dilarang, baik di depan ataupun di belakang. Karena apa? Seorang muslim itu ketika melihat saudaranya melakukan suatu kesalahan yang itu adalah aib, baiknya ditutup. Kalaupun dia mau menasehati, ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijak dan dengan nasihat yang baik, ya. Jangan langsung disalah-salahkan di depan umum. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian menasehati saya di depan umum itu sama dengan bukan menasehati tapi menjatuhkan, menghina, ya. Dua-duanya dilarang. Ghibah yo dilarang, menjelek-jelekan atau menyebut aib sesama muslim di belakang. Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menjelaskan, zikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebut pada diri temanmu sesuatu yang tidak disukai. Sesuatu yang tidak disukai itu belum tentu itu adalah dosa dan kesalahan. Bisa jadi aib, cacat dan seterusnya, cacat fisik begitu kan ya. Dan seterusnya, apapun itu ya. Ketika itu disampaikan ke orang lain, yang bersangkutan nggak suka, nah itu namanya ghibah, ya. Kemudian para bersahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma'qul, loh kalau itu betul-betul seperti itu, nyatanya seperti itu wahai Nabi, apakah itu juga termasuk ghibah? In kana fihi mataqul faqad tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau betul-betul itu ada padanya, itulah ghibah. Tetapi kalau ada, berarti kamu telah berkata dusta atas dirinya. Contohnya tadi ya, misalnya temannya itu punya aibnya itu misalnya urusan yang syar'i, ya. Misalnya suka memukul istrinya, itu kan aib apa kebaikan apa keburukan Pak? Burukannya aib, ya. Itu baiknya disiarkan di YouTube apa tidak? Pastinya dinasehati baik, jangan kemudian diupload di status, di foto diam-diam tuh loh lagi mukul saudaranya, disebarkan di status WA dan seterusnya. Itu sama dengan menyebarkan aib. Nah, ini diceritakan di belakang, yang bersangkutan nggak suka. Ini urusan pribadi saya, ini urusan keluarga saya. Kenapa kamu ceritakan di tempat lain? Saya jadi malu. Orang kalau aibnya sudah tersiar, ya, aibnya sudah tersiar di kampung misalnya, ya, apalagi hari ini sudah ada internet, ya. 1 detik saja sudah kemana-mana. Itu dunia yang luas ini seperti daun kelor Pak. Mau ke masjid malu,
aib saya sudah jamaah sudah tahu semua. Mau kumpul RT malu, semua warga sudah tahu semua. Ke pasar saja ketemu orang malu ya. Jangan-jangan dia sudah nonton YouTube saya ketika saya mukul istri dan seterusnya ya. Maka ketika mestinya seorang muslim itu ketika melihat saudaranya melakukan hal yang itu tercela dan seterusnya, satu, menasihatinya, dua, tidak mengumbar aib tersebut ya. Kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarallahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Kita punya aib tidak, Bapak sekalian? Siapa di antara kita yang merasa suci tidak punya aib? Nah, kalau kita umbar aibnya orang lain, nanti Allah akan mengumbar aib kita di hari kiamat. Yang nonton bukan orang sak kampung, Pak, orang sak jagat dunia nanti melihatnya. Kan kita akan malu. Ya, jadi kalau itu kenyataan, itulah ghibah. Nah, kalau itu enggak seperti itu namanya berdusta, menfitnah. Ya. Jadi dua-duanya tidak boleh. Mengada-ada nggak boleh, menyatakan memberitakan sesuatu yang benar dan itu adalah aib juga tidak boleh. Maka kalau kita melihat sesuatu yang tidak bagus, ya kewajiban kita sebagai seorang muslim menasehati dengan cara yang ma'ruf. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau melihat saudara, ada yang mengatakan muridnya, ada yang mengatakan sama-sama ulama, maksudnya sama-sama orang level temannya, namanya Harun. Di siang hari sedang mengajar muridnya. Siang hari berarti ada matahari, Pak ya. Nah, murid-muridnya itu duduk di tempat yang kena matahari, dia duduk di tempat yang iup, gitu ya, yang nggak kena matahari. Imam Ahmad bin Hambal lewat, wah, nggak bener ini ya. Apa saat itu beliau mengingatkan? Tidak. Mungkin kalau hari ini guru nyontoh ya rapi, muridnya kepanasan dia malah iyo ya. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak. Beliau pulang di malam hari, Pak, di jam 12 malam, tengah malam pokoknya, beliau dodok pintunya Harun ini di Assalamualaikum dengan suara yang pelan. Siapa? Ahmad. Ahmad siapa? Nama Ahmad kan banyak gitu kan ya. Ahmad bin Hambal, subhanallah, kenapa kamu datang? Kenapa Anda datang ke sini? Kalau butuh sesuatu, saya yang akan datang. Hadapnya orang berilmu itu seperti itu pada orang yang lebih berilmu. Kok repot-repot ke sini datang, Bu? Jangan keras-keras. Nanti keluarga kamu bangun. Saya tahu kamu itu kalau jam segini masih meneliti hadis dan belum tidur. Jadi beliau tahu jam segitu tengah malam belum tidur masih meneliti hadis, bukan nonton bola. Meneliti hadis ya, bukan bergadang yang lain. Terus apa hajatnya wahai imam? Tadi ngomongnya pelan-pelan, Pak. Ketika saya lewat, saya melihat kamu ngajar, murid-muridmu kepanasan, kamu tidak. Itu tidak bagus, orang becik. Nanti lain kali jangan seperti itu. Kalau muridmu kepanasan, yuk kamu kepanasan. Kalau mau cari tempat yuk semuanya dapat tempat yang yuk. Sudah gitu saja. Assalamualaikum, masya Allah. Maknyes, Pak ya? Iya betul. Tapi coba kalau ketika pas ngajar di deketi, walaupun dibisikin misalnya, kalau ngajar nggak kayak gini, kamu yuk kepanasan. Terus dia bergeser kan, akhirnya muridnya tahu toh. Oh baik, begitu. Ternyata enggak. Beliau betul-betul mencari waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Jadi gitulah adab seorang muslim. Ketika muslim yang lainnya melakukan satu hal yang itu adalah aib, satu, menasehatinya, kedua, menutup aibnya. Jangan sampai aib itu tersebar. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah seorang pemuda. Ini kisah hikayat, maksudnya kisah inspiratif ya. Kebenarannya wallah alam ya. Tapi ini masuk akal begitu ya. Ada seorang pemuda yang gaweannya suka menyebarkan aib orang lain. Kemudian dia menyadari kesalahannya dan dia pengen tobat. Datang kepada seorang ustadz atau kiai. Saya pengen tobat. Tobat dari apa?
saya suka menyebarkan aib sesama muslim. Kalau kamu pengen tobat, besok datang ke sini bawa bantal. Buat apa bantalnya? Sejak kamu keluar dari rumah, kamu lubangi bantal itu, keluarkan kapasnya sedikit sampai habis sampai sini. Gitu ya. Dia keluar dari rumah, bantalnya dilubangi, dikeluarkan sedikit-sedikit sampai rumah sang guru. Ini bantalnya sudah kosong, tinggal sarung bantalnya. Kamu betul mau tobat, sekarang kamu pulang, punguti kapas-kapas itu masukkan lagi. Oh ya nggak mungkin. Lah kenapa nggak mungkin? Coba debar kemana-mana. Ada yang masuk sungai, ada yang masuk kandang kambing, ada yang sawah dan seterusnya. Nggak mungkin saya mengumpulkannya. Begitulah ketika kamu menyebarkan aib sesama muslim. Kamu sampaikan kepada seseorang, orang itu menyampaikannya, bisa jadi seantero jagat mengetahui aib itu. Kamu mau mengklarifikasi, mau mencabut ucapan kamu, ya seperti kamu mau memasukkan kapas-kapas yang sudah berterbangan kemana-mana. Ya, makanya hati-hati dengan mengumbar aib sesamamu muslim. Ya, termasuk kalau kita dapat broadcast berita yang belum tentu kebenarannya, hoax dan seterusnya, Pak ya. Jangan ikut-ikutan. Dosa. Dosa jariah. Mengalir terus ya. Loh, pernah loh Bapak sekalian. Ada kejadian di suatu pesantren putri. Pesantren putri. Kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu. Jadi itu dia mengadakan pendakian gunung didampingi oleh ustadz-ustadznya. Ya, maksudnya yo ketika nggak kuat ditarik walaupun pakai tali, pakai kayu kan jaraknya deket begitu kan ya. Nah, itu jadi perbincangan. Nah, kemudian sudah diklarifikasi dan seterusnya bahwasanya diantaranya ada yang dengan muhrimnya, dengan mahramnya, dengan bapaknya, dengan saudaranya dan seterusnya. Jadi panitia cuma mendampingi begitu ya. 5 tahun berikutnya itu muncul lagi, katanya pondok ini mengadakan daki bersama dengan para ustadznya saja, padahal sudah 5 tahun. Itu hari ini seperti itu Pak. Karena apa? Karena adanya medsos dan seterusnya. Maka hati-hati kita dengan yang namanya ikut menyebarkan aib sesama muslim. Haram Pak, bahwa seorang muslim itu harga dirinya, kehormatannya haram untuk dicemari, untuk dinodai, itu haram kehormatannya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, itu menurut Ibnu Abbas ya, bahwasanya humazah dan lumazah itu bedanya cuma kalau humazah itu menjelek-jelekan di belakang, kalau lumazah itu di depan. Kemudian menurut Hasan Al-Basri, Atha dan Abul Aliyah, bahwa humazah itu adalah ya, kebalikannya. Humazah itu mencela di depan, lumazah itu di belakang ya. Nggak usah dibahas ya. Ini sama dengan ghibah ya. Kemudian ada lagi menurut Imam Qatadah ya. Imam Qatadah itu bahwa humazah itu mengejek dengan isyarat mata dan lumazah mengejek dengan isyarat lisan. Dengan lisan. Dengan mata itu ya kedip-kedip dan seterusnya. Kemudian menurut Ibnu Zaid, humazah itu mencela dengan tangan, memukul. Lumazah itu mencela dengan lisan. Kemudian menurut Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, bahwa humazah itu mencela dengan lisan, lumazah mencela dengan mata. Kemudian menurut Imam Muqatil, bahwasanya humazah itu mencela manusia di belakang, lumazah mencela manusia di depannya. Itu kumpulan penafsiran dari para ulama, perbedaan antara humazah dan lumazah. Ada lagi dari Imam Mujahid ya, humazah itu mencela manusia secara umum pada dirinya, sementara lumazah itu mencela nasabnya. Ini yang suka menjelek-jelekan orang tua, kakek buyut dan seterusnya begitu ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, dari rangkuman
Dari rangkuman beberapa pengertian humazah dan lumazah menurut para sahabat dan para tabi'in ahli tafsir ini, ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya mencela manusia itu bukan hanya dengan lisan, tapi bisa dengan isyarat mata, dengan isyarat tubuh, ataupun dengan yang lainnya. Artinya ketika kita melihat saudara kita, mendengar saudara kita yang ngomongnya pelok kita tirukan dan dia tidak sunang, ini bagian dari humazah dan lumazah. Melihat ada teman kita yang maaf jalannya terpincang-pincang kita tirukan, maka ini masuk kategori humazah dan lumazah. Intinya ketika melihat sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang kita tirukan, kita olok-olok, kita jadikan mainan, bahkan dengan niat sengaja banget, niat banget ingin menghinakan, merendahkannya dengan itu, maka hati-hatilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam wailun, celaka, likullin. Likun itu umum bagi siapa saja. Siapa saja itu ya manusia. Tidak ada istilahnya yang kemudian kebal dari ancaman ini. Kalau spesifik ngomong ustadz berarti nggak apa-apa, nggak bisa. Kalau yang ngomong itu pejabat berarti nggak apa-apa, ya nggak bisa tetap. Siapapun yang mengucapkan kata-kata kotor, siapapun yang yang mencela orang lain, menjelek-jelekan orang lain baik dengan lisannya, dengan isyarat tubuhnya, matanya ataupun yang lainnya, maka mereka masuk dalam kategori wailun likullin bagi siapa saja humazah dan lumazah. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga masuk dalam afatul lisan, ini juga masuk dalam bencana-bencana yang disebabkan oleh tergelincirnya manusia dalam mengoperasikan, dalam memakai lidahnya. Ya, jadi hati-hati dengan lidah yang tak bertulang ini ya. Memang susah dikontrol ya. Kata para ahli pepatah bahwa lidah itu lebih tajam dari silet, dari pedang gitu ya. Kalau luka karena pedang itu dikasih betadin sembuh, tapi luka karena lidah itu susah sembuhnya gitu ya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, itu kayaknya cukup Pak ya. Cukup apa lanjut? Cukup ya. Sudah pada ngantuk. Insya Allah cukup setengah jam, nggak usah panjang-panjang. Itu ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengancam satu dengan kecelakaan, dengan adab, dengan siksa, atau menurut Ibnu Abbas Allah mengancam dengan sebuah lembah wailun, sebuah lembah wadiun, sebuah lembah di neraka yang mengalir koih wasodid, darah dan nanahnya penghuni neraka. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang suka menjelek-jelekan orang lain dengan lisannya, dengan tangannya, dengan isyarat matanya, mungkin hari ini dengan jempolnya, ngetik-ngetik begitu kan ya. Nah, hari ini bukan dengan lisan, dengan matanya, tetapi dengan jari jemarinya untuk menyebarkan kejelekan orang lain, itu masuk dalam kategori humazah dan lumazah. Maka jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang bijak, seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang sebelum melakukan sesuatu mengilmuinya dulu. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum dia berkata ataupun mengucap. Pikir-pikir dulu. Kira-kira yang saya ketik ini manfaat atau madarat. Yang saya ketik ini menjelekkan orang lain, menjatuhkan apa tidak. Maka kalau seperti itu insya Allah selamat. Tetapi kalau tidak dikontrol dengan ilmu, fakabbir arba'an liwafatihi, maka itu sejatinya adalah jerangkong-jerangkong yang sedang berjalan. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Ya, manusia kalau tidak dikontrol dengan ilmu, sama saja dia orang yang sudah mati hatinya, mati iman dan Islamnya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita masih berkesempatan untuk menuntut ilmu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita diberi hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga lisan dan sikap kita sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.